Oke, jadi welcome teman-teman ke Atalan Fit Club Podcast. Hari ini gue ditemenin sama guest yang sangat spesial. Jadi guest hari ini adalah guest yang gue sempet DM di Instagram karena gue sangat mengapresiasi dan merespek apa yang dia udah lakukan. Jadi welcome Aldo. Halo semuanya. Aldo ini adalah bilangnya apa nih, Dok? Karena kan lu kerjanya banyak banget tuh. Content creator iya, Aduh, kuliah iya, bisnis iya. nggak tahu juga Itu, sih sebenarnya kok kalau misalnya dibilang apa. Coba ya, yang penting bikin konten aja lah, iseng-iseng doang kalau aku mah. nah mungkin untuk teman-teman yang nggak ngerti kisahnya Aldo tuh, Dok. Gue kan waktu itu ngelihat konten lu di Explore gitu ya. Mm. Terus gue ngelihat transformasi lu yang 50 kilo turunnya, Mm. 120 ke 70 kilo gitu kan. Apa sih triggernya atau apa sih kok dulu lu bisa kayak ngerasa kayak, oh gue pengen berubah nih gitu. Sebenarnya dulu ini sih kok, saya pakai baju tuh malu. Istilahnya kalau orang-orang gemuk tuh kan di bagian chest, terus pas pakai baju tuh kan Hmm. kayak kerasa, oh gini ya. Orang-orang teman-teman kalau misalkan HSS itu ya, kalau misalkan foto tuh pada keren-keren lah. Kita kok foto malah jadi kayak babi gitu istilahnya. Terus tapi kalau misalkan untuk masalah dibully-dibully itu sebenarnya juga nggak pernah dibully, malah di titik itu saya kayak senang gitu loh. Maksudnya kayak teman-teman ngatain gendut, di situ ada kebanggaan, malah kayak kita tuh jadi badutnya Hmm. teman-teman tuh, malah kayak ada kebanggaan kayak wah, teman-teman bisa ketawa terus nih ada kita. Cuma di sisi lain tuh juga yang pengen berubah karena setiap malam tuh selalu ngerasa sakit tuh, kayak kolesterol, Oh. darah tinggi. Jadi kayak bener-bener uh, kita bagus impact ke orang lain, bisa ngasih ketawa ke orang lain, tapi buat ke kitanya itu kita juga kesiksa setiap malam, sakit-sakitan kayak gitu sih paling. Oh, jadi walaupun lu dulu mungkin teman-teman ngerasa lu lucu gitu ya, Ah, betul. tapi lu sebenarnya setiap hari itu kesakitan. Kesakitannya itu dalam hal fisik, maksudnya bener-bener sakit gitu atau gimana, Dok? Iya, fisik. Jadi kayak misalkan kita apa baru makan kerang kah atau makan babi kah atau misalkan makan yang kolesterol sedikit tuh darah tuh pasti langsung naik. Dan teman-teman tuh udah pasti tahu aku kalau misalkan baru makan sedikit yang kayak kolesterol pasti kayak ngeluh dikit-dikit capek atau dikit-dikit pusing kayak gitu deh pasti selalu. Pasti udah Oh, pasti jadi ejekan juga. jadi emang emang beneran sakit fisik gitu ya Beneran sakit. setelah makan saat saat lu masih 120 kilo. Nah, terus first step lu dulu kayak gimana tuh, Dok? Untuk lu Du- diet, apakah lu langsung kayak oke, mulai besok gue langsung ekstrim makannya cuman ayam rebus-rebus atau gimana? Oh, dulu saya kayaknya awal-awal itu mulai langsung masuk ke gym deh kok. Cuma tapi kayak yang saya tahu tuh protein cuma telur doang. Saya cuma tahu makan Oh, telur sama pisang. Dan itu bawa hmm, bekal ke sekolah. Siapin dari rumah cuma bawa 2 telur sama pisang. Sebenarnya kalau dihitung-hitung dulu hitungannya diet ekstrim sih kalau dihitung kalori. Soalnya kan dulu nggak ngerti kalori kan. Cuman hmm, hmm. mikir kayak makan telur, pisang, ayam tuh belum masuk dulu. Tapi udah mulai nge-gym gitu istilahnya. Tapi ya tau lah kalau misalkan orang-orang nge-gym itu pertama-tama formnya pasti masih berantakan. Jadi kayak gitu sih awalnya. Berarti lu langsung lumayan ekstrim ya, kayak lu misalnya decide kayak oke gue harus berubah, lu besoknya langsung langsung bawa bekal ke sekolah gitu ya dan langsung ke Iya, gym. benar. Tapi itu juga dibilang strict banget juga enggak sih. Sebenarnya kan kalau di sekolah itu ada 2 jam istirahat ya. Nah, Hmm, mungkin di jam pertama tuh kita makan bekal kita. Nah, jam kedua tuh udah mulai tergoda. Kira makan ayam geprek juga jajan. ujung-ujungnya. Oke. Cuma, tapi kan porsinya lebih beda dong. Kalau misalnya sebelumnya itu mungkin kalau nggak diet 2 kali istirahat bisa makan 4 kali makan istilahnya. Sekali istirahat bisa Hmm, 2 kali makan. Sekarang kan cuman sekali dari bekal sama sekali lagi pas lagi istirahat kedua. Jadi ya masih hitungannya beda lah porsinya dibanding sama yang pertama gitu. I see, I see. Terus lu kok bisa kayak gue ngelihat kayak dokumentasi lu banyak banget gitu kan, Dok. Heeh. Waktu zaman-zaman lu dulu masih obis gitu ya. Mm. Itu lu dulu dari dulu emang lu suka ngonten ya berarti ya? Bukan konten sih sebenarnya. Justru tuh sebenarnya harusnya videonya masih banyak lagi kok. Tapi nggak, kalau misalkan ditanya kenapa banyak videonya dulu tuh, istilahnya kan kalau saya kan tadi bilang, saya kan suka becicilan anaknya ya dulu. Kayak Hmm, hmm, ekstrovert hmm. banget lah pas lagi gendut. Nah, itu tuh ya pasti banyak yang videoin kita itu istilahnya. Udah otomatis I dong kayak buat see. snapgram. Jadi kayak setelah aku udah berhasil begini, ya udah minta sama mereka beberapa video-video yang ada di HP mereka gitu. Dan ya itu, kalau misalnya kita jadi ekstrovert di antara teman-teman tuh udah pasti dijadiin
bahan buat snapgram, buat videoin mereka, buat lucu-lucuan kayak gitu sih. I see, I see, I see. Heeh. Dan lucu-lucuannya tadi balik ke yang awal lu cerita itu ya lucu-lucuan buat mereka, tapi sebenarnya buat lu, Hmm. mungkin kesakitan atau ngerasa kayak harus ada yang berubah. Nah, Betul. terus lu pas pas awal-awal nih obes terus lu nge-gym, Mm. eh, workout rutin lu kayak apa, Dok? Dan ada yang berubah nggak sampai sampai sekarang gitu? Kalau dibilang berubah sih pasti harusnya berubah ya kok. Soalnya di awal yang kita nge-gym awalnya formnya berantakan, nggak ngerti jadwal latihan, dan makin lama pun kalau saya bilang pun juga sebenarnya di dunia gym atau di dunia latihan tuh latihan kita nggak bisa dibilang paling perfect istilahnya karena Mhm. saya pun kayak misalkan ngerasa badan udah berhasil turun dari 53 kilo setelah itu masih ada kayak goal selanjutnya dan ternyata form kita tuh beberapa juga masih ada yang salah. Kalau ditanya beda, pasti beda sih. Soalnya kayak ternyata kita masih banyak beberapa titik tuh juga harus diperbaikin. Susah banget sih Hmm. sebenarnya di dunia gym kalau menurut saya eh, masih banyak lah yang harus dipelajarin juga istilahnya Hmm, hmm, hmm. gitu. Tapi Kalau lu dibilang dulu benar. waktu awal-awal nge-gym, waktu masih Hmm. obes, ada personal trainer atau lu belajar sendiri terus praktek-praktek sendiri atau gimana? Oh enggak, dari awal bener-bener sendiri kok. Jadi Langsung ah, praktek sendiri ya? sama teman-teman yang kayak udah nge-gym nih, akhirnya ngikut bareng. Ikut gym dong, ini gini-gini. Akhirnya bareng-bareng, akhirnya ketemulah personal trainer di gym saya yang sekarang kok. Jadi Hmm, hmm. personal trainer kebetulan personal trainer saya di gym sekarang tuh istilahnya kayak teman saya juga istilahnya udah deket gitu loh Hmm. ngobrol-ngobrol. Jadi saya suka luangin waktu tuh pas lagi habis nge-gym tuh pas duduk bareng sama mereka-mereka di depan tuh jadi sering nanya-nanya ngobrol-ngobrol atau nggak kalau misalnya nggak ada mereka ya saya nanya ke orang-orang gym yang saya kiranya ini oh dia udah lumayan lama nih gymnya dan mungkin udah ngerti teknik dan form ya udah saya tinggal tanya gitu jadi makanya sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua nih misalkan soalnya kan kalau bisa dibilang personal trainer di gym itu juga nggak murah ya kalau sebenarnya Hmm, 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 nah hmm. banyak teman-teman emang yang banyak nggak bisa maksudnya bayar jasa PT ya sebenarnya salah satu caranya ya jangan malu buat bertanya itu sih Wali Hmm. gitu. Bener-bener, gue juga setuju sih. Jadi teman-teman di gym itu walaupun kadang kalau kita sebagai istilahnya newbie ngelihat Heeh. mereka badannya gede-gede, itu kan kayak serem gitu ya, Benar intimidatif. Tapi sebenarnya gue yakin kalau mereka ditanya, mereka pasti akan mau bantu gitu ya. benar 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 baik banget Nah, sebenarnya. terus di perjalanan lu nih, Dok, lu berarti diet sekitar berapa? Setahunan ya? Kalau dari 120 kilo perjalanannya itu sebenarnya total 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun tuh nyampe deh kok sebenarnya. Oh, lumayan lama juga ya, sekitar Lama. berarti Heeh, let's say sekitar 3 tahun. Nah, heeh. dalam 3 tahun itu yang paling susah untuk turun 50 kilo itu apa, Duk, tantangannya? Maksudnya periode waktunya atau tantangannya? Tantangannya. Jadi setelah selama lu menjalanin diet ini, tantangan yang lu merasa paling berat itu apa? Sebenarnya kalau misalkan dibilang berat sih sebenarnya enggak juga sih kok kayak maksudnya karena cara aku pribadi aku nggak dulu tuh nggak pernah mikirin berat badan yang terlalu kayak kalau orang tuh menurutku kesalahan orang yang diet itu kayak oh gue 2 bulan lagi harus turun 10 kilo mereka terlalu Hmm, bertarget padahal nggak ada sesuatu yang diambil gitu loh misalkan kayak kalau bulan depan mau nikah dia mau pakai jas ya itu oke hmm, lah mereka mau targetin turun 5 kilo tapi ya kalau saya tuh nggak ada pikiran jadi kalau misalkan hari ini saya mau makan bebas ya udah yang penting saya lihat angka di timbangan tuh tetap turun. Cuma tapi yang bikin mental saya down itu ya SSKIN itu sih sebenarnya kayak setiap kalau di kaca misalkan udah turun berat badan pun tetap mikirin gitu loh ini SSKIN gimana ceritanya kayak gitu. Cuma kalau hmm, masalah untuk penurunan berat badan nggak stres cuma pas lagi kemarin ikut body contest ya itu tekanannya juga banyak sih kok. Cuman itu doang sih. Cuma kalau misalkan kayak happy dietnya tuh menurut saya nggak terlalu ribet sih karena saya juga sering masak maksudnya sering pergi ke dapur gitu loh. Jadi kayak ya tinggal maksa badan buat latihan, makan tinggal masak, udah selesai gitu doang. I see, I see. Berarti lu memang nggak, sebenarnya saat lu memulai diet itu nggak naruh pressure yang gue harus turun sekian dalam sekian bulan gitu ya. Lu lebih, Ah, berarti lu memang lebih menikmati prosesnya aja gitu ya untuk diet. benar-benar. I see, I see. Terus kalau masalah excess skin itu sampai sekarang itu masih masih jadi masalah, Dok?
Kalau buat sekarang sih sebenarnya enggak sih kok, kayak maksudnya malah dengan SSK ini kan buat jadi konten juga, terus jadi Hmm. orang-orang makin tahu, oh berarti bener nih, nih orang dulunya obesitas 120 Hmm. kilo, jadi nggak terlalu dipermasalahin sih. Cuma tapi ya ada permasalahan jadi bentuk badannya yang harusnya lebih sempurna tuh, ya jadi kurang lebih bagus gitu loh dibanding orang-orang. Kayak makanya saya tuh selalu bilang, kenapa saya pribadi tuh mau orang-orang yang lagi misalkan berat 90 kilo itu kan udah di tahap menuju obesitas walaupun udah dibilang obesitas ya. Tapi Hmm. maksudnya tuh makin lama mereka kalau misalkan ngehit sampai 100 lebih itu kan udah pasti kemunculan SSK itu udah pasti ada gitu kan. Maksudnya saya mikir tuh jangan sampailah kalian-kalian juga yang menuju ke obesitas tuh juga dapetin SSK juga karena kayak kita pasti bakal nyesel di ujungnya kayak aduh harusnya badan gua nih yang udah nge-gym capek-capek bisa harusnya bentuk V-line tapi karena kayak SSK di perut tuh jadi kayak lebar lagi kayak pokoknya jadi shape badan tuh berubah deh pokoknya karena ada kulitnya terlalu tebel gitu istilahnya. Hmm. Hmm. Dan itu bisa hilang nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau misalkan hilang, kalau mau dibilang 100% bisa hilang tapi harus tindakan operasi kok. I see. Nggak bisa secara Ah, natural ya berarti ya. Kalau udah hmm, gitu ya udah kayak udah terlanjur ada existing ya, lu betul. selamanya akan ada gitu ya. Tapi kayaknya kalau misalkan buat orang-orang yang usia muda, SS Skin bisa deh. Dia lebih kayak kulitnya lama-lama menyesuaikan tapi ya nggak bakal balik 100% gitu loh. Nggak sesempurna kalau lu nggak pernah obes gitu ya. Ah, benar-benar gitu. I see, I see. Malah justru excess skin ini lu jadiin istilahnya lu jadiin bukti bukti nyata kalau lu pernah obes gitu ya. Ah, betul. I see, I see. Nah, terus lu dulu iseng ngonten perjalanan lu itu ceritanya gimana, Dok? Mulainya, Dok? Bentar-bentar. Oh, konten pertama kali di TikTok ya? Iya. Oh ya. Nah, jadi pas itu saya kan lagi udah zaman-zamannya belanja ke pasar tuh masak dada ayam tuh kok. Mhm. Nah, udah gitu emang setiap belanja dada ayam tuh dulu kayaknya sekali beli 4 kilo lah. Nah, udah pas Hmm. beli 4 kilo, saya tuh langsung biasanya langsung nimbang terus di meal prepin di dalam kontainer box atau di tempat makan. Nah, udah gitu dulu konten pertama tuh iseng kayak pakai tag lainnya itu eh ini cara gue yang bikin gue berhasil turun 40 kilo. Nah itu lagi 80 kilo lah, jadi udah turun 40 kilo. Nah di Hmm. situ video itu saya kayak cuci dada ayam, belanja ke pasar, terus habis itu potong dada ayam, meal prep, masukin ke container box. Udah itu doang. Terus iseng bikin dah. Nah, habis itu eh, hari itu nggak FVP, tiba-tiba hari keduanya FVP, nembus 1 jutaan lah. Kalau dulu-dulu kan oke banget dong Iya. kayak 1 juta wah gila gini akhirnya dari situlah mulai-mulai komen-komen orang akhirnya kita mulai balas-balesin dan akhirnya wah ya udahlah gas aja lah bikin konten jadi permulanya dari situ sih Itu tahun berapa, Dok? itu bulan aduh bulan berapa ya kayaknya bulan antara kayaknya April 2021 kayaknya deh 2 tahun lalu lah ya berarti ya. hmm. Berarti sebenarnya kayak lu karena gue eh ngeliat sorry pas kok kayaknya 2022 deh kayaknya oh bulannya malah setahun lalu. Belum lama bentar dong. bentar saya juga lupa. Iya iya kayaknya iya 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 baru jadi konten baru 1 tahun 2 bulan 1 tahun 3 bulan tahun Berarti 2022 lu sorry. berarti justru lebih impresif dong ya. Kayak lu baru konten itu Ah, istilahnya dalam tanda kutip seriusnya itu baru setahun ya. iya 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 setahun benar-benar sorry sorry bukan 2021 kayaknya tadi salah deh. I see, wow. Lu setahun ngonten, Hmm? Instagram lu sekarang udah hampir 100.000. Gue tadi lihat Hmm. tinggal 2.500 lagi. Terus gue ngelihat YouTube lu juga udah 700 ribuan. Gue ngelihat subscribernya. Nah, waktu gue ngeliat YouTube lu, gue tuh ngeliat kayak ada video lu 6 tahun lalu, Hmm. iseng-iseng bikin video segala macem. Berarti lu memang dari dulu itu suka suka ngonten gitu ya, Dok? Dulu iya dulu kayak pas itu emang pengen bikin YouTube channel sih kok kayak maksudnya mau bikin video YouTube channel cuma kayak keterbatasan antara cara buat ngedit terus abis itu videonya jadi akhirnya nggak ngelanjutin gitu loh kan makanya saya bilang dulu kan saya gendut tuh atraktif gitu ya jadi kayak suka aja gitu bikin video gitu jadi kayak misalkan dulu di iPad tuh pas kecil pun suka ngoceh-ngoceh sendiri kayak gitu
I see, I see, I see. Jadi emang kayak demen bikin video gitu loh. Lu nggak ada rencana ngelanjutin YouTube-nya? Video terakhir yang gue lihat yang cerita dia tuh lumayan lumayan banyak juga kan view-nya. Iya, mau sih kok. Cuma tapi kayak, aduh, waktunya coba ntar dulu deh. Mau sih ada, cuma tapi kayak ngerasa takutnya viewersnya nggak naik gitu loh. Kadang udah capek-capek bikin videonya, hampir 10 menit lebih. Cuma kalau nggak ada yang nonton tuh nyesek aja gitu. Ya, 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 ya. Nah, lu sekarang kan lu sibuk masih kuliah kan, masih kuliah. Ah, Terus lu sibuk konten di Instagram, TikTok. eh, terus lu sekarang ada bisnis baru gitu kan. Lu ngebalancein waktu lu gimana caranya, Duk? sebenarnya kalau ngebalancein waktu, sebenarnya kemarin tuh kalau bisa dibilang jujur kok juga berantakan sih kok. Jam tidur pun juga kacau. Terus latihan pun bisa seminggu tuh cuma 2 kali, 3 kali. Eh, tapi yang cara saya pribadi sih sebenarnya kayak setiap malam tuh kita udah mikirin besok tuh kita harus ngapain. Maksudnya dari bangun tuh kita perkirain nih kita tidur sampai jam berapa, dibangun kita ngapain. Nah kalau saya kan biasanya pas bangun tuh saya mikir dong, oh pas bangun kita ngedit konten. Setelah udah ngedit konten, langsung ngeprint resi, habis ngeprint resi mungkin produksi bumbu kayak gitu sih. Kalau lebih kayak yang penting kita udah tahu untuk besok, lusa sampai 3 hari ke depan tuh apa yang harus kita lakuin sama cek-cek stok barang kayak gitu doang sih paling sebenarnya. I see. Kuncinya berarti sebelum atau hari Hamin satunya itu lu harus udah tahu mau ngapain gitu ya. Udah di planning lah istilahnya. I see, I see. Nah, eh, ngomongin yang lu tadi bilang sempat berantakan juga jadwal lu. Hmm? Kemarin gue baru ngeliat lu ngepost postingan yang gue suka banget sih. Postingan yang lu buka-bukaan apa tentang Kondisi badan. iya kondisi badan, Ah, terus ah. kondisi badan lu yang nggak sebagus dulu, terus jadwal lu yang berantakan segala macam. Itu gue suka banget karena jarang banget kan yang fitness, especially fitness influencer ya Ah. yang istilahnya kayak ya buka-bukaan aja gitu. Kalau gue sekarang lagi sibuk segala macam dan badan gue kayak gini gitu. Nah, lu kepikiran apa dulu waktu itu kok bisa eh, kok bisa akhirnya ke- kayak ngepost konten konten itu? Sebenarnya gini sih kok. Saya pas itu sadar kayak maksudnya dulu tuh pas lagi orang-orang banyak yang keinspirasi sama saya tuh di story saya tuh saya sering banget ngepost-ngepost meal prep saya tuh. Dimana zaman-zaman saya masih nimbang makanan, terus saya juga masih on track, terus juga makin banyak orang yang kayak seneng gitu loh. Dan makin lama tuh saya kebanyakan lebih ke lifestyle. Saya mikir kok, saya kan tujuan utamanya emang mau ngegerakin orang-orang buat diet itu istilahnya ya, buat hidup sehat Hmm. juga biar nggak nyesel dan lain-lain. Nah, makin kesini kok saya lebih ke lifestyle kayak makan seafood malam-malam, terus abis tuh ngepost makanan kayak ngejek mereka cheat meal. Kan istilahnya saya kayak bermuka dua dong istilahnya. Kayak saya konten kreator apa tentang healthy atau tentang diet, tapi saya ngepost berkebalikan yang ngegoda mereka atau kayak ngehina mereka yang lagi mulai. Saya mikir di situ dan kenapa tujuannya saya ngepost kemarin video buat on track tuh biar kayak teman-teman tuh termotivasi ulang karena kayak mungkin kan teman-teman ada yang ngelihat saya tuh sebagai contoh ya. Misalkan kadang kayak apa yang kita posting aja teman-teman tuh bisa ngikutin kan kok istilahnya. Hmm. Nah, dari situ saya mikir kayak oh ya udahlah saya posting begini tujuannya biar teman-teman tuh tahu kayak istilahnya eh, saya pun yang udah berhasil turun 53 kilo tuh juga nggak segampang itu. Kita juga banyak ngalamin struggling walaupun udah berhasil dan maintenance-nya itu susah banget. Apalagi mau orang bilang kayak alasan lu gini-gini bisnis mah gampang gini-gini. Tapi ya kalau udah dimasukin dicoba sendiri itu benar-benar susah banget buat apa namanya atur waktunya, atur pola makan dan lain-lain gitu loh. Dan itu punya tanggung jawab besar karena benar-benar kita tuh setiap hari ngonten pun kita juga platform kan juga banyak ya kok ya. Kayak ada Hmm. IG, TikTok, YouTube dan itu pun kalau misalnya kita buka bisnis pun juga nggak mungkin cuma ngepost di akun kita pribadi. Jadi saya kayak ada ganda, ada akun pribadi, ada akun bisnis dan itu ngepostnya nggak cuma di satu platform. Itu benar-benar kayak setiap hari itu stres bikinin konten dan Hmm. jadi makanya kalau teman-teman ada yang bilang itu alasan ya terserah. Cuma tapi emang saya pribadi pun emang itu bikin saya jadi titik terendah kayak maksudnya waduh harus ngapain kadang kalau konten sepi udah pusing kalau misalkan orderan turun tuh juga udah pusing jadi kayak ya bener-bener susah lah jadi kayak teman-teman tuh biar tahu
eh, kita pun juga ada masalahnya masing-masing, dan biar teman-teman tahu kayak gimana cara jalan keluarnya dan mulai on track lagi. Dan biar kalau teman-teman itu gini, biar yang masih belum pernah diet atau misalkan kayak di posisi saya sekarang nih, misalkan aduh ngedown banget nih, berat badan nggak turun, udahlah off diet dulu gitu. Jadi mereka jadi termotivasi sama semangat ulang lagi, karena saya pun yang sebagai mereka jadiin contoh itu bisa mulai comeback lagi, istilahnya gitu sih kok. Kayak saya mau teman-teman jadi bareng-bareng lah istilahnya. Kalau emang, tapi saya juga nggak bisa ngomong sih. Mau saya bikin postingan apapun, kalau orang yang belum mau diet dari diri sendiri pun juga tetap gak bakal bisa. Hmm, Cuma tapi ya seenggaknya saya posting 2 sampai 10 orang pun pasti ada yang baru mulai, itu pasti ada, saya yakin. Percaya nggak iya, iya. percaya gitu sih. Dan gue memang ngelihat banyak banget sih yang gue ngikutin account lu dan banyak banget followers lu yang sering nge-DM kan ya. Oh, gara-gara lu gue juga bisa diet. Bahkan ada yang bikin-bikin video gitu kan, Dok. Benar. Nah, kalau lu ngelihat dari teman-teman yang banyak nge-DM lu nih, Hmm. bahkan yang nge-tag sampai bikin reels segala macem. Nah, kalau lu ngelihat kayak kan motivasi iya lu kayak perlu motivasi untuk memulai diet gitu. Tapi Hmm. apa sih faktor utama lain yang lu lihat kayak oh kok bisa ya teman-teman atau followersku bisa sukses diet gitu? Sebenarnya kalau misalkan faktor yang mereka bisa berhasil dia tuh sebenarnya, saya selalu bilang kok ya, maksudnya kayak banyak yang hampir berterima kasih tuh ke saya, kayak bang bener-bener makasih banget karena konten lu gini 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 gini. Mhm, Saya bilang konten saya tuh cuman nggak ada 1% dari apa yang mereka lakuin. Saya selalu hmm, bilang karena balik lagi semuanya, karena itu hasil mereka semua. Kalau misalkan mereka nggak mau buat mulai diet dan jaga pola makan, mulai keluar rumah buat olahraga, itu nggak bakal terjadi juga. Saya selalu bilang, anggap aja saya itu cuma jadi kayak patokan di depan, istilahnya kalau misalkan emang nggak ngeliat saya, ya udah tetap diri sendiri yang bisa gerakin. Nggak mungkin saya kalau misalkan kalian males-malesan, saya yang bantu dorong, nggak mungkin juga istilahnya. Jadi kayak ya, tapi mungkin terbantu dengan konten saya, istilahnya kayak di saat mereka udah ngedown, mereka ngeliat lagi konten-konten saya yang eh, banyak memotivasi, jadi ya mereka jadi berlanjutan terus gitu loh kok. Katanya mhm, sih gitu ya. mhm, mhm, mhm. Berarti memang sebenarnya tugas lu atau sebenarnya tugas tugas kita lah ya Ah, itu sebenarnya kita bisa bantu untuk motivasi, tapi ujung-ujungnya 99% benar. dari apa yang mereka perjuangkan ya itu dari hasil mereka sendiri gitu ya. Hmm, Motivasi nggak bisa bawa lu kemana-mana gitu kan. Nah, gue mau ya. bahas bisnis lu yang baru nih, Dok. Kan kemarin Gimana? waktu gue DM lu, kayaknya Hmm? kapan ya gue DM lu kayaknya udah lumayan lama. Pokoknya belum ada bisnis ini. Nah, lu bilang kayak, oh ya, gue mau start bisnis baru nih gitu. Ah, Nah, kan sekarang udah tahu nih bisnis barunya Do Spices. Boleh ah, cerita nggak, Dok, dari awal kepikiran idenya Do Spices itu dari mana? iya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, saya bisnis ini kok ya kayak udah sejalan aja lah, udah ada jalan dari Tuhan, karena sejalan sama passion saya, bukan passion sih istilahnya, yang saya udah nyemplung itu, saya tinggal narik ikan di kolam saya kalau dibilang kan. Karena saya dapat istilahnya penonton yang orang-orang yang hidup sehat, dan saya pun juga jadi contoh ke orang-orang. Dan di situ saya kepikirannya tuh karena pas lagi saya diet itu, saya mikir kok pas masak tuh gak susah ya. Udah kita capek-capek Hmm, potongin dada ayam, terus abis itu cuci dada ayam, belum lagi kita kayak ngulek bumbu perbumbuan gitu loh, bawang putih dan lain-lain. Nah, di situ saya mikir kenapa nggak saya sekalian mikir bikin bumbu instan yang sehat buat teman-teman kalau misalkan yang lagi mau diet. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet, apa kayak kita adjust garamnya lagi, potong bawang putih, beli-beli saus campur-campur, karena menurut saya itu tuh bikin males banget gitu loh. Kadang di dapur pun mhm, kita kayak suntuk gitu loh, campurin semua bubuk. Nah, ini makanya saya lihat dari situnya, saya mikir, wah ini kayaknya harus saya buka bumbu deh. Soalnya kalau orang yang mau diet mungkin juga bisa banget buat ambil catering ya. mhm, Itu termasuk sayangan bis saya. Tapi kan saya mikir kalau misalkan orang semua yang ngambil buat ambil catering, berapa banyak sih orang yang mau keluarin budget untuk catering? Karena catering sendiri pun itu kalau bisa dibilang murah, nggak juga. Kalau saya pun mhm. juga disuruh ambil catering, saya juga belum tentu mau ngambil gitu loh.
kadang juga porsinya sedikit dan lain-lain. Mendingan saya masak sendiri lebih puas. Nah, makanya disitulah saya ambil peluang dan saya lihat eh, oke nih kalau misalnya saya jual bumbu kayak gitu sih. Jadi kayak sejalan aja sih kalau maksudnya pas gitu loh. I see, I see. Ini Nah, bisnis pertama lu, Dok? Enggak kan ya? enggak, dulu dari umur 16 itu udah mulai sih. Oh, dari umur 16 lu udah mulai bisnis. Bisnis apa Ah, itu? kayak adalah sesuatu dia tapi bukan jenisnya bukan main brand gitu kok. Maksudnya ini tapi kalau misalkan buat running bikin brand atau nge-build brand ini baru pertama kali. Pertama Kalau yang itu bukan. kali. I see, Jadi I kayak see. retail online shop juga lah istilahnya. Berdagang lah ya dulu berarti bisnis pertama lu ya. Terus Dos Spices, berarti 5 bulanan ya, Dok? Iya, mau 4 bulan setengah lah. 4 bulan setengah. Dalam 5 bulan ini gue ngelihat di Shopee angka terjualnya itu udah mantep banget kan. Hampir 10.000 terjual, 9,9 ribu gue terakhir lihat. Mungkin Heeh, besok udah 10.000 gitu kan. heeh. Kok bisa Dok? Kok bisa dalam 5 bulan tuh punya satu produk yang bisa terjualnya selaku itu? Wah, kalau misalkan itu sebenarnya nggak tahu juga sih. Kalau saya tuh jujur awal-awal tuh kayak saya sebenarnya kalau misalkan ngomong begini ya, banyak banget online shop atau toko-toko yang lain juga penjualannya emang jauh bilang di antara saya. Cuma saya bisa bilang selama saya buka ini hampir 4 bulan setengah ini itu ngandelin dari saya sendiri gitu kok istilahnya. Saya Hmm, cuma ngirim beberapa produk bumbu untuk influencer yang mungkin saya kenal dan deket. Mungkin emang produk saya tuh ternyata oke banget dan diterima sama teman-teman semua gitu loh. Kalau misalkan emang produk saya udah oke, saya udah nggak perlu lagi kayak keluarin budget marketing yang terlalu berlebihan, sedikit aja. Dan itu sih paling cuma kayak beberapa emang ada yang belum dioptimalin, konten-kontennya masih berantakan dan lain-lain. Tapi ya puji Tuhan sih bisa sampai begitunya gitu. eh, gue mau clarify, 4,5 bulan lu bisa punya produk yang 10.000 plus terjual itu impresif banget sih Dok. Jadi kayak jangan jangan minder atau ngelihat online shop lain yang lebih lebih eh, gede penjualannya. Yang lo lakuin ini menurut gue udah hebat banget sih. Maksudnya gue sendiri kan juga punya brand Hmm. online. Gue tahu jualan kayak gitu nggak gampang. Jadi lo dalam 4,5 bulan dengan toko yang cuma ada satu produk, terus lo udah berhasil ngejual 10.000 piece itu hebat banget sih. Itu mantap banget dan gue kayaknya nggak pernah lihat ada produk lain yang bisa secepat itu gitu. Kayak saya dulu mikir, oh sehari laku 10 sampai 20 aja lah nggak apa-apa. Tapi di Hmm. saat misalkan kita udah di tahap titik tertentu, tiba-tiba sehari penjualan nembus berapa, ekspektasi kita nggak tahu ya, Koko kan udah lebih lama ya buat bikin bangun brand ya. Yang saya sih ngerasa begitu kayak di saat ekspektasi kita udah naik, oh sehari nih kita harus jual sekian sekian sekian. Tiba-tiba besok tuh turun. Itu tuh kayak ada ngerasa ngedown, apa ini brand kita udah mau mati ya? Kayak kadang tuh ada kepikiran begitu kok. Jadi kayak sebenarnya makanya yang aku bilang kenapa aku pas itu gymku berantakan tuh juga mental itu yang kena. Ada mental Ya, yang kena. Kayak tiba-tiba konten kita nggak naik. Wah, ini penjualannya pantesan aja turun. Wah, pantesan turun. Gimana nih apa brandnya sebentar lagi mau mati, udah nggak bakal ada yang mau beli lagi. Kayak gitu sih ada. iya ya. Tapi itu memang benar sih dok. Gue awal-awal juga bahkan bisa dibilang mood gue itu Nah, berkorelasi dengan tingkat penjualan Atalon gitu. bener-bener. Sama kayak lu mungkin dulu. Sekarang mood lu berkorelasi dengan jumlah orderan those spices gitu kan. Iya, Tapi bener. kayaknya itu emang sesuatu yang harus dilalui ya. Dan kayaknya gue sampai sekarang pun juga masih belum bisa ngatasin itu sih dok. Kayak Oh, sejujurnya masih juga. sejujurnya gue udah 5 tahun ya, hampir lima Nah, tahun. Eh Misalnya ngelihat bulan lalu hasilnya bagus gitu ya, hmm, omsetnya gede. Terus gue ngelihat sales kan biasanya per hari tuh. Lu juga pasti kan hmm. ngelihatnya per hari. Oh berapa Iya. orderan segala Kayak macam main gitu. judi gitu. Kita cek bentar-bentar dikit-dikit. Bener. Waduh. Bahkan nggak per hari ya gitu kan, per jam atau per setiap Iya, gue iya. buka buka HP, biasanya Handphone. gue ngelihat ngelihat angka sales gitu kan. Nah, Dan sebenarnya sampai sekarang pun eh, gue masih ngerasa kayak kok dibandingin jam yang sama di hari yang kemarin kok beda gitu. Kok kok nah lebih itu. kok lebih kok lebih dikit orderannya. Tapi kayak itu Hmm. sesuatu yang kayak nggak bisa hilang deh. Karena ya gue udah 5 tahun dan masih merasa itu walaupun ya
walaupun angkanya itu sebenarnya secara objektif itu ya sebenarnya oke gitu Iya, kan. iya benar. Saya Secara, juga mikir secara, gitu. secara objektif kayak lu ngelihat orderan lu, kalau misalnya lu ngomong ke misalnya Aldo yang 4 bulan lalu, lu dikasih tahu kalau orderan lu sekian sehari, mungkin Aldo yang 4 bulan lalu kayak, Pak, masa sih nggak mungkin bisa gitu kan. Iya, Tapi ya, benar-benar. tapi ya, ya gimana ya, emang gitu sih, kayaknya emang psikologinya agak susah untuk ngilangin feeling itu sih, karena ya gue juga sekarang mengalami itu sih. Iya, Dan iya sama dan berarti. dan kalau dulu yang mungkin gue sharing dikit juga sih. Kalau dulu yang paling nggak enak itu mungkin lo rasain juga. Hmm. Gue dulu starting out sendiri. Jadi Hmm. sendiri itu dalam artian gue bales CS sendiri, bales chat, konten sendiri, Mm-mm. packing sendiri, ngeprint resi. Oh sama. Dulu bahkan masih apa nganter ke JNE itu sendiri dulu ya. Sekarang kan udah bisa pick up. Dan menurut gue itu titik tersusahnya itu waktu di situ sih, Dok. Karena gue Iya, iya. ngerasa yang pertama kayak wah buset kayak kok overwhelming banget gitu kan kayak oh gue harus Betul. hari ini gue harus balas chat. Gue bangun aduh kadang bangun kesiangan aja langsung panik karena anjir Ngerasa gue bersalah gitu. ya gue bangun kesiangan aja kayak aduh Ah, gue belum balas chat gitu. Aduh gue belum packing segala macem. Nah, menurut gue itu titik tersusahnya waktu itu sih dan poin yang bikin susahnya lagi itu eh, gue sendiri. hmm. Jadi kayak ngerasa ngerasa apa ya istilahnya ya ngerasa kesepian mungkin ya. Karena Betul, betul. dulu gue kan sebelum bisnis kan kerja di perusahaan biasa gitulah. Kayak lu Hmm. ngantor itu setiap hari ada temen. Nah, kalau lu Hmm. terus lu berganti jadi businessman kayak oh lu jadi sendiri gitu, kesepian. Nggak tahu, Hmm. lu merasa seperti itu juga nggak? Ngerasa. Karena kayak maksudnya pas itu kan awal-awal ngerunning bisnis kan di rumah tuh pas itu lagi cuman berdua sama mama kan, nyokap. Hmm. Nah, jadi kayak apa-apa cerita cuman ke dia doang. Jadi istilahnya Hmm. kayak itu pun tau lah namanya orang tua nggak bisa terlalu meresikokannya terlalu jauh kan. Pasti selalu dibantah dan akhirnya mau nggak mau kita pendam sendiri dan itu tuh bener-bener kita udah capek semuanya dan masalah itu kita tekan sendiri juga kok kayak waduh ini gimana ya ini gimana ya terus kita yang jadi ngedown terus lama-lama tuh susah banget itu sih sama saya juga sampai sekarang tuh masih rata-rata semua saya masih pegang kok cuma yang saya Hmm. bingung tuh buat kedepannya kapan saya harus sudah rekrut tim kayak kau kan sekarang maksudnya brandnya kan udah mulai growing maksudnya udah ada tim-timnya jadi mungkin kok sekarang udah fokusnya di mana. Nah, kalau saya tuh masih bener-bener semua dan nggak tahu maksudnya kapan gitu loh. Kalau Koko nentuinnya tuh gimana kok? Maksudnya timnya itu kapan? Hmm. Eh, ini pengalaman gue sih ya. Mungkin Hmm. kalau teman-teman lain ada yang beda. Cuman gue dulu itu gue setahun itu sendirian dulu, Dok. Setahun full. Oh setahun. Setahun full ya. Ya Eh, ya. apakah gue nentuin setahun full? Enggak juga sih. Maksudnya kayak gue nggak nentuin, oke gue setahun mau sendiri dulu atau ngemaksa Hmm. untuk full setahun sendiri dulu. Itu sebenarnya enggak juga. Eh, cuman memang kebetulan di saat bisnisnya udah jalan setahun, Hmm. gue udah ngelihat ngelihat nyari stabilnya itu sih, Dok. Nyari Hmm. stabilnya di Iya benar mana? sih stabil. Kayak gue udah pede kayak oh dalam 3 bulan ini salesnya segini nih. Ah. Kayaknya gue bisa mulai hire CS deh gitu. Bahkan waktu itu gue itu sama kayak lo, Hmm. gudangnya di rumah, Dok. Oh Gudangnya di alah. rumah. Gue asalnya dari Surabaya, jadi Hmm. gue tinggal di BSD. Itu rumahnya nyewa gitu, jadi sendirian. Gue nggak ada keluarga segala macem bahkan. Nah, Hmm. saat gue harus hire CS, saat itu bahkan gue harus kan nggak bisa gitu kerjanya di rumah. Jadi gue Iya harus iya. harus harus sewa kantor dan sejujurnya itu ngeri banget sih. Maksudnya gue takut banget saat itu. Eh, Beresiko lah istilahnya. iya, dan mungkin itu yang lu rasain sekarang kayak lu takut kapan gue harus hire tapi nanti kalau misalnya gue hire tapi dia nggak ada kerjaan gimana Iya atau iya betul betul. Saya juga begitu. nanti order aja turun gimana itu sama sih gue ngerasain itu cuman eh gue waktu itu ya karena udah ada kayak oke lah let's say 3 bulan ke belakang gue ngelihat omsetnya kayaknya udah stabil udah oke gue udah nemu channel penjualan yang stabil gitu ya istilahnya Hmm.
ya udah deh, beranilah ambil ruko waktu itu. Gue sewa Mhm. ruko lantai 2-nya doang tapi. Hmm. Karena gue gak berani komit untuk satu ruko full karena mahal kan. Jadi gue Mhm. ambil lantai 2-nya doang, terus gue sewa ruko itu, gue pindahin barang, terus baru gue cari CS. Awalnya gue Iya, iya. CS sih carinya. Jadi orang yang datang ke kantor tiap hari untuk balesin chat sama packing. Karena itu yang paling makan waktu waktu itu. Nah, sih. Nah, itu sih, tapi memang lompatnya ke situ ngeri banget tuh. Jadi Kayak ini normal. sih kok. Sebenarnya kalau misalkan untuk itu apa masalah omset, profit tuh juga sebenarnya kita udah pikirin. Tapi yang bingungnya itu yang tadi decision kayak, oh kita harus ambil gak ini? Soalnya takutnya bulan kedepannya orderan turun kayak sayang Hmm. banget mereka kerjanya jadi juga nggak ada itu sih sebenarnya sama Hmm. yang saya juga pikirin tuh kayak terus juga masih belum tahu nih setiap tim kayak tim marketing atau tim-tim yang lain tuh tugasnya bakal ngapain aja sih. Jadi Mhm. saya nggak ngerti di situnya. Paling ya itu harus masih banyak belajar. Jadi makanya selama sejalan bisnis itu saya cuman emang sekedar cuman ngeblas ke teman-teman doang dan emang banyak followers yang mau aja dan mampir ke profil visit ke Instagram terus lihat akhirnya tertarik dan nyoba beli sebenarnya. Makanya ya doain aja semoga harapan saya sih sebenarnya semoga bumbu saya juga bisa maksudnya bisa growing itu yang benar-benar kayak brandnya dikenal benar-benar semua orang dan udah mulai punya tim yang gede gitulah istilahnya kayak Mhm. Atalon gitulah. Bisa lah, gue waktu itu kan bilang ke lu yang DM-DM-an, lu mau bikin bisnis, gue bilang, Hah? "Oh pasti bagus lah karena konten lu bagus," gitu kan. Dari konten lu aja lu udah bisa, gue waktu itu udah ngeliat kontennya terus kayak gue ngerasa, "Oh, lu pasti pasti bisa lah karena konten lu bagus, konten lu membantu orang," dan bener kan kayak Hmm. 4 bulan, 5 bulan jalan, gue ngeliat gila ini bumbunya Aldo ngeri banget gitu. Di Shopee 10.000 terjual, di TikTok berapa ribu. Eee, ya tapi ya kalau kalau gue boleh boleh apa sharing, ya emang proses aja sih, Dok. Emang Hmm, betul. bisnis, nggak segampang itu. Gue kemarin makanya gue sangat appreciate lu lu yang ngasih transparansi tentang kondisi badan lu segala macam karena, ya lu awal-awal membangun bisnis itu susah banget memang. Hmm. Pasti akan berantakan segala macam, pikiran lu pasti berat. Nah, gue mau lanjut dikit deh, Hmm. untuk bisnis lu atau untuk, basically untuk Aldo lah. Ya, Target ya. lu ke depan gimana, Dok? Tadi kan udah sedikit sedikit, ngobrol tentang bisnis kayak, oh pengen bikin tim, pengen ngebangun Do Spices. Hmm. Target ke depannya itu apa aja, Dok, selain itu? Sebenarnya target ke depan sih pasti yang namanya kita lagi bisnis, doa kita ya pasti maunya bisnis kita makin scalable dong kalau Hmm. istilahnya. Nah, Hmm. kalau untuk badan badan pribadi sih sebenarnya nggak ada detail kayak harus ngapain. Cuma Mau tapi dikontes lagi? hmm, nggak tahu deh kalau misalkan tahu depan bisnisnya, tapi nggak mungkin udah kekontrol juga sih. Cuma tapi maksudnya kalau misalkan emang ada waktu emang ada tertarik kok buat ikut Hmm. body kontes tuh. Jadi buat konten juga lagi kan bisa kan. Hmm. Maksudnya kayak kemarin tuh sayang juga pas kontes kemarin tuh nggak terlalu banyak bikin konten badan gitu loh. Maksudnya kayak Hmm. susah kan dapetin itu, tapi pas udah dapetin Iya, videonya dikit gitu loh, video nggak terlalu dikit, banyak. ya ya. Nah itu ada penyesalan. Terus kalau body kontes ya ada, cuma kalau untuk badan sekarang ya udahlah kita on track dulu, bakal mau nunjukin lagi kalau maksudnya sebenarnya 3 bulan tuh bisa juga teman-teman bareng-bareng kita gitu. Nah habis itu udah sih paling ya target ke depan kayak gitu sih kok. Masa nggak ada yang terlalu spesifik. Cuma emang ada pengen pengupgradean di konten, maksudnya lebih kayak ngasih tips-tipsnya lebih dalam lagi, terus kayak mungkin form latihan, maksudnya lebih kontennya itu lebih banyak yang bermanfaat. Soalnya kayak masih banyak konten yang belum saya kulik gitu loh di dalam Mhm. istilahnya. I see I see. Mm. Terus lu kuliah kapan lulus, Dok? Tahun depan skripsi, saya sekarang semester 7 harus udah bisa ambil skripsi, cuma Oh, I SKS-nya see I nggak see. cukup. I see I see I see I Ah, see. ah, ah. Lumayan tuh kalau kalau udah lulus kuliah lu pasti waktunya kan jadi Hmm. lebih banyak. Jurusan lu apa, Dok? Base management. Oh, business management. Ya. Lu jadiin Do Spices skripsi lu aja. Oh, nggak tahu deh kalau skripsi kayak joki aja kok. Udah pusing kok. Kayaknya nggak bakal kejar juga dah. I Yang see. penting Lu kan udah gak itu. keburu ya, nggak ada waktunya ya. Ya Saya bisnis kalau lu udah disuruh jalan? kenapa? Bisnis lu udah jalan?
Kan kuliah juga itu bisnis. Lu jalanin bisnis sendiri kan lebih berharga tuh daripada kuliah. Iya, justru itu makanya saya bilang kalau orang lihat saya bisa bikin konten, mungkin bisnisnya jalan. Saya kalau suruh bikin daftar pustaka buat kuliah aja saya nggak bisa sama sekali kok. Saya saya sebenarnya juga dari SMA SMP tuh kalau dibilang bodoh enggak juga ya. Pernah dapat ranking juga, terus abis itu pernah dapat penghargaan yang lain. Cuma tapi kalau misalnya untuk kayak bikin-bikin tugas gitu tuh saya nggak ngerti kok. Maksudnya kayak beda banget jalurnya gitu loh. Jadi kalau masalah ilmu makin lama makin males lah emang. Jadi ya udahlah saya lepas aja deh. Tapi nggak apa-apa lah, kan lu punya ilmu yang menurut gue lebih berharga kan. Bisa Nah, ngonten, punya followers, sekarang punya bisnis. Terus cuma Those ah, Spices nggak ada rencana mau ngeluarin produk baru nggak, Dok? ada Boleh di-spill dan atau masih boleh secret? sih. Kalau misalkan emang Tuhan berkehendak saya bakal apa namanya launchingnya tuh sekitar bulan Oktober minggu awal lah kok kalau misalkan emang bisa. Oktober awal bulan depan berarti ya? Ya, mungkin lah. Sebenarnya formulasinya udah ketemu, tinggal finishing kayak buat edit packaging, foto produk, sama edit-edit kontennya doang. Udah sih paling gitu doang. Tapi apa namanya masih terkendala kita tuh. Saya masih punya mental males kok kayak harusnya udah bisa dilakuin sekarang. Besok tuh baru ngelakuin dan ya itu sih sebenarnya mau diperbaikin buat kedepannya juga dan sebenarnya kalau misalnya mau di-spill-spill ke teman-teman tuh sebenarnya Those Spices tuh juga bakal ntar bumbu-bumbunya itu nggak cuman kayak bumbu begitu doang. Ntar juga ada yang kayak mungkin premiumnya sama juga ada yang buat bumbu-bumbu rasa Nusantara gitu loh. Jadi teman-teman bener-bener nggak pernah Hmm. bosen gitu loh. I see, I see, I see. Iya sih, gue baca-baca reviewnya. Kayaknya Ken juga pernah, Ken produser gue di Heeh. sini juga pernah nyoba. Banyak yang review kayak rasanya western ya, masih Iya masih kayak western. western banget. Kayak campur stick rasa pizza campur-campur gitulah. I see, I Nano-nano see. gitu. Berarti lu nextnya akan lebih menyesuaikan ke rasa Indo gitu ya. Ya, pasti ada. Cuma kalau yang kedua ini sebenarnya secret-secret gitu kok. Jadi kayak maksudnya nggak ada namanya. Jadi kalau orang nyoba kalau suka ya cuma beli di bumbu saya gitu loh. Saya nggak bisa spesifik Oh, rasanya kayak gitu. apa rasa spesial gitu ya? Yang Rasa bener-bener saya racik spesial. sendiri juga gitu. Kalau ini kan cajun kan udah terlalu banyak ya. Cuma kalau Cajun misalkan ya. bumbu saya yang selanjutnya ini, kalau orang mau beli ya cuma ada di saya gitu. Identik rasanya cuma itu doang gitu. Lu keracik sendiri itu memang benar-benar dari nol ya, Dok? Mm-mm. Bener-bener kayak nyari suppliernya sendiri dan sebenarnya ketemu jalannya juga sih. Maksudnya kayak nyari supplier kan sebenarnya nggak gampang ya kok. Maksudnya yang kita bisa percaya, terus habis itu produknya oke, dan akhirnya ketemu, akhirnya udah enak. Ya udah di situ saya coba ngeracik, coba-coba ngeracik, dan akhirnya ketemu juga sih, kayak gitu. I see, I see. Mantap, Bener-bener mantap, full mantap. sendiri. Mantap, mantap, mantap. Oke, Nah, udah hampir sejam, Dok. nah, Mungkin beberapa pertanyaan terakhir deh. nah. Gue ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Pertanyaannya mirip-mirip yang terakhir. Yang pertama, untuk eh, dari lu, untuk teman-teman yang lagi mau menjalani program diet atau lagi di tengah-tengah progress atau journey dalam diet. Hmm. Advice lu untuk mereka apa, Dok? Jadi adviceku paling kayak buat teman-teman yang sekarang terlalu ngejar target itu nggak usah terlalu pikirin target sih. Kalau misalkan ke depannya mereka nggak ada kayak mau nikah, mau ada acara ulang tahun atau apa-apa, jadiin diet itu sebagai lifestyle yang bisa mereka lakukan sepanjang hari, sepanjang masa. Karena diet itu nggak cuman kita 3 bulan, 4 bulan kita cuman targetin ke berat badan tertentu itu salah banget. Diet itu yang kita bisa jaga pola makan seumur hidup, kita bisa tahu kalori kita harian berapa, bisa mengontrol karbo, penuhin protein, dan itu pun efeknya bagus banget ke badan kok. Maksudnya, jadi istilahnya kayak teman-teman janganlah terlalu berpikiran bulan depan harus turun 5 kilo. Jangan kayak gitu karena itu bakal bikin kita stres dan tekanannya tuh banyak banget. Jadi pasti baru 2 hari itu udah gagal karena kita terlalu ngejar kok ini berat badan baru turun 200 gram ya. Kok besok Hmm. naik lagi ya. Jadi lebih makanya saya pribadi tuh kalau bisa berhasil diet tuh karena kita enjoy aja jalaninya. Mau turun besok 80 kilo, mau besok naik lagi ke 81, 82 ya udah. Yang penting kita di gym itu juga latihan berprogres juga. Terus kita besoknya lari cuma 5 kilo bisa jadi 6 kilo. Pasti ada walaupun nggak di timbangan kita turun, tapi di faktor lain tuh kita juga pasti ada perkembangan juga. Dan sama
yang saya bilang itu misalkan target kita 70, angka 70 itu di timbangan nggak bakal hilang kok. Hmm. Ngerti kan maksud saya istilahnya? Ya udah, Gak akan 70 lari tuh dia, gak akan nggak kabur. bakal nggak bakal lari. Angka 70 tuh yang kita target itu nggak bakal lari, tapi yang kita nggak tahu tuh dari misalkan berat kita 80 ke 70 ini kapan? Kapan waktunya? Mungkin ada orang yang bisa 2 bulan, ada waktu yang 3 bulan, mungkin kita dapetnya 2 tahun ya udah. Tapi mungkin 2 tahun kita itu pas ke 70 hasilnya lebih bagus sama orang yang cuma 2 bulan turun 10 kilo. Kayak gitu sih paling kalau saya. Mantep, mantep. Jadi jangan ngelihat terlalu harian atau bahkan pagi nimbang, Heeh. malam nimbang terus stres karena Heeh. naik, tapi lihatlah diet sebagai lifelong journey ya. Jadi kayak diet ini sebenarnya lifestyle yang lo harus lakuin seumur hidup gitu. Memang Betul, sih betul. terkadang gue ngelihat orang salahnya itu mungkin di sini ada Al juga, produser gue itu juga dulu Mm. 102 kilo ya Al. 102 kilo sekarang dia Oh sih Bang Al. sekarang dia lu berapa sih Al sekarang 75 atau pokoknya intinya kayak sekarang dia buff banget, larinya juga Iya, iya benar. juga mantep banget. Dia juga mungkin awal-awal salahnya yaitu terlalu ekstrim dalam menentukan target, eh, Hmm. terus terlalu pengen kayak 2 bulan gue harus turun sekian. Padahal yang bener ya itu dijadiin lifestyle gitu dan makanya kayak Iya. mungkin kayak lu sekarang sama kayak Al sekarang itu udah keterusan gitu sekarang nggak Benar-benar. sekarang kalau nggak olahraga atau nggak gerak gitu mungkin nggak udah ngerasanya udah nggak enak gitu. Iya, harus jadi lifestyle lah istilahnya. Nah terus pertanyaan terakhir nih Dok, untuk Mm. teman-teman yang lagi stuck Mm. progres dietnya, ada advice nggak buat teman-teman yang lagi stuck progres dietnya? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh balik lagi hampir sama kayak pertanyaan yang pertama sih kok. Hmm. Sebenarnya kenapa saya bilang jangan terlalu bertarget dan kalau saya di rumus saya tuh nggak ada angka stuck kok. Di rumus Hmm. diet saya tuh kayak hampir nggak bisa dibilang stuck karena kayak di saat kita nge-stuck itu ya kalau kita nggak ada terlalu ngejar sesuatu ya udah itu bukan nge-stuck. Jadi itu kayak jalanin aja misalkan berat di 70 mau besok naik 71 ya kita gak usah terlalu dipikirin lah gimana jelasinnya gue kayak maksudnya mungkin kalau misalnya teman-teman yang emang mau serius diet nih 2 bulan tapi tiba-tiba di minggu pertama ngalamin stuck kalau dalam ilmiah itu sebenarnya wajar karena pertama teman-teman mungkin dalam kalorinya itu metabolismenya kan pasti turun ya kok ya karena Hmm. mungkin ada teman-teman yang langsung drop kalorinya terlalu parah atau misalkan tiba-tiba dari yang kalorinya 2.500 makan di bawah 1.000 itu tuh mungkin turun cepat di awal cuma pasti bakal ngalamin stuck juga karena eh, ya mereka metabolisme juga turun. Cuma Hmm. cara aku pribadi sebenarnya kalau misalnya emang teman-teman yang suka ngalamin stuck nih ya, kalau misalkan dari aku sendiri sih sebenarnya stuck itu nggak ada. Maksudnya kalian kalau mau jalanin bisa long term, diet itu bisa berhasil kalau kalian nggak usah terlalu mikirin stuck terus. Anggap aja Hmm. itu kayak masa otot kita naik, masa lemak kita turun. Di situ kita kayak bermain di daerah situ. Karena aku punya Hmm. kayak range-range aja kalau misalkan dari 80 turun ke 70 ya udah aku main di range lagi berarti 70 73. Karena 70 Hmm. 73 turun lagi ke 68 aku main di range lagi 68, 67, 69. Jadi kayak tiga angka itu aku yang aku mainin. Dan Hmm. kalau misalkan caraku sih sebenarnya buat teman-teman kalau misalkan nge-stuck pertama kita juga kalau diet harus perlu cheat meal atau cheat day. Hmm. Karena itu buat balikin mood, balikin metabolisme, dan untuk naikin performa kita latihan. Karena nggak bisa kita dalam keadaan low karbo atau low kalori, badan tuh nggak bakal bisa. Dan yang kedua itu, caraku pribadi, mungkin kalau emang yang udah nge-stuck lama, kita bisa seminggu itu nggak usah terlalu nge-track kalori, tapi tetap olahraga aja. Jadi di mana Hmm. biar badan-badan, misalkan kita di 70 kilo nih, uh, kita terbiasa kita lagi nggak dalam keadaan defisit kalori nih masih kayak orang-orang biasa aktivitas nah ntar pas lagi udah satu minggu kita jalani itu kita baru mulai on track diet lagi jadi badan tuh kayak dianggapnya gue mulai diet lagi nih ya udahlah gue bantu turunin lagi berat badan kalau saya sih gitu sih kok cara I pribadi itu see, I kayak see. buat pemikiran aja makanya kalau misalkan dibedain konten kreator lain sama saya tuh saya lebih bawanya tuh kayak pemikiran saya kalau orang kan lebih kayak apa ya pengetahuan ilmu Mhm. kalau saya tuh apa yang saya alamin dan yang saya lakuin kayak gitu sih. Iya, dan yang lu alamin dan yang lu lakuin itu sebenarnya luar biasa banget sih dulu. Udah bisa turun 50 kilo, sampai bisa jadi influencer fitness, bahkan sekarang punya bisnis pribadi.
Thank you, Thank you banget. Nah, Udah hampir siap. sejam ngobrol-ngobrol kita Heeh. dari diet sampai bisnis. Sebenarnya podcast ini gue buat sama dengan spirit lu untuk menginspirasi orang. Jadi kalau Hmm. misalnya ada teman-teman yang dengerin podcast ini, ada satu aja yang berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih aktif, itu gue udah merasa kayak oke, gue udah sukses. Dan thank you banget, lu lu adalah salah satu orang yang gue look up tuh karena lu Nah, hebat thank banget, you kok. pengalaman lu bagus banget, konten lu bagus banget, dan sekarang bisnis lu juga luar biasa hasilnya. Wish you Amin, all thank the you, thank you. best. Kalau ada apa-apa ngobrol-ngobrol aja, kita Siap. santai WA aja. Ah, Kalau lu lagi ke BSD, mampir-mampir juga boleh ke kantor, ke wes, boleh, boleh, boleh. ngopi-ngopi, kita santai aja. Thank you so much, Iya, ini thank you kok.